Sama-sama. Sama-sama, Bu. Ah ya, anak dekat Iya, sekali Bu. ya. Ya, pakai masker Bu, yang berdua, kecuali yang sendiri ya. Cantik. Ya, silakan. Hari ini saya dibantu dari TK Islam Mulia ya Bu. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Di ini aja Bu, dibuka dulu itunya. Di unmute dulu Bu. Biar saya bisa ngobrol. Iya. Dibuka Bu, dibuka. Maaf, Dibuka, Bun. ya. Untuk Ya. host dari TK Mentari, untuk host Gitu. saya Ibu Tika dari TK Mentari, nanti untuk MC dari TK Mulia. Oh ya. Dengan Ibu siapa Bu? TK Mulia. Silakan TK Mulia Dengan untuk siapa, Bu? memperkenalkan diri yang jadi host. Ya, silakan. Yang jadi host, yang jadi MC. Ya, silakan Bu. Suaranya belum terdengar ya Ibu ya? Belum terdengar Bu. Suaranya belum Bu. Oh, masih mute Bu. Tolong di unmute Bunda. Ya, dibuka dulu Bu. Ayo Bu, dibuka dulu. Ya. Dengan Ibu, kok belum kedengaran ya? Belum terdengar Bu. Belum terdengar Bu suaranya. Halo, Bu. Untuk Bunda dari Tika. TK Mulia masih belum terdengar Ya, Bu suaranya. Tika, Coba tolong dicek dulu. Ya, silakan. Ya. Belum Bu, dari TK Mulia belum terdengar Bu. Sebentar Bun, kita lagi hubungi TK Mulia ya. Soalnya dari sini kok tidak ada Ya, respon. baik. Ya, silakan Bu Tika, mangga. Yang sudah ini ya, TK Mulia. Ini ada tuh. Assalamualaikum Bu Un dari TK Selasar. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat semua ya Bu. Silahkan bagi yang berdua, silahkan pakai masker ya. Dari TK Selasar, ada yang belum pakai masker ya, Bu Guru. Pakai semua Bu, kalau dalam dekat. Kalau saya nggak pakai karena saya sendirian dalam satu ruangan ya. Bu Tika, sudah berapa ya partisipannya? Saya lihat baru 17 ya Bu. Partisipan 17, Bun. Ya, baru 17 kita. Iya. Kita tunggu ya. Assalamualaikum teman-teman, apakah sudah terdengar suara saya? Alhamdulillah sudah nih sekarang. Oh iya Bunda Uun, saya yang akan membantu Bunda Uun di sini. Perkenalkan, nama saya Raidah Dewi, biasa dipanggil Bu Eda dari TK Islam Mulia Bunda Uun. Terima kasih. Dengan Bu Ida ya? Bu Eda. Eda, ya baik. Ya Bunda Uun, terima kasih. Ya, Bu Tika gimana baiknya nih? Kita tunggu atau gimana nih? Pesertanya Ada yang judulnya. bisa bantu saya di foto dulu Bu, mau saya kirim di grup kepala TK Bu. Ya baik Bun. Masih Ya, kayaknya tolong masih difoto ada dulu yang ya, Bu. admit terus ini. Ya, saya minta foto. Kita bisa tunggu sebentar lagi ya Bun ya. Iya betul. Boleh, tapi foto dulu Bu, silakan. Kita foto dulu ya, yang sudah hadir dua.
Oke, sebentar lagi persiapan mau foto dulu kita ya. Ya, semuanya. Yang saya kecilin. Berapa tetes? 50. Nggak tahu ya kalau saya itu berapa. Assalamualaikum Bunda, TK Happy Islamic Kids hadir. Waalaikumsalam Bunda, terima kasih untuk TK Ya, Islamic bisa Kids. kirim fotonya ke Bu Lita ya, Bu. Iya. Mudah-mudahan sekalian tolong dibuka videonya mau foto ya. Kita berfoto dulu ya. Dibuka yuk Bu Eva. Belum dibuka Bu Eva. Di sini fotonya. Foto ini, foto layar screen. Foto screen. Begini foto screen. Ya, kita foto dulu ya. Backlight, backlight, backlight. Oke, bunda-bunda. 1, 2, cheese. Kita nih kayak backlight ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Terima kasih Kakak Oke. Yoke. Wes ya. Wes ya. Wes ya. Wes ya. Aku nanti tuh mukaku itu terus nggak apa-apa ya. Mukaku yang bawah. Nggak, maksudnya Ami ikutan pakai muka yang bawah itu nggak apa-apa. Ya, tapi suara ini kedengaran sama mereka. Sudah 22 ya. Bu Tika, gimana nih Bu Tika? Kita mulai saja ya teman-teman ya. Ya, silakan Bunda. Waktunya sudah lebih 15 menit. Ya, Ya, silakan Bunda. kita serahkan ke dari Bu Tika Mulia dari Bu Endah ya. Silakan. Bu Endah. Bu Endah ya. Endah ya. Ya, Bu dari TK Mari, dan terima kasih juga kepada Bunda Unars membuka Zoom meeting pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan teman-teman dan Bunda Uun, nama saya Ibu Raidah Dewi, biasa dipanggil Bu Eda. Saya dari TK Islam Mulia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya dipercaya untuk membawakan acara Zoom meeting dengan topik pembinaan guru oleh Bunda Unarsih SPD. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bunda Unarsih selaku pengawas TK Kecamatan Cipondoh
terima kasih juga saya ucapkan kepada kepala sekolah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru semua yang sudah berkenan untuk mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini, walaupun saya tahu kegiatan kita juga walaupun BDR ini sangat banyak sekali. Terima kasih kepada teman-teman dan Bunda Gunarsi serta Kepala TK yang berada di gugus 1, 2, dan gugus 3. Baik, teman-teman semua, saya akan membacakan susunan acara kita yang kita mulai dari pukul 10.30 ya Bunda Uun ya. Sampai kurang lebih jam 12, Bunda. Insya Allah. Yang pertama yaitu adalah doa pembuka. Yang kedua ada ice breaking. Yang ketiga ada materi pengawas oleh Bunda Uun, Bunda Unarsi SPD. Yang keempat ada ice breaking kembali. Yang kelima ada kesimpulan. Serta keenam ada penutup dan doa. Baik, jika semua peserta sudah hadir, maka acara akan segera kita mulai ya Bunda Uun dan teman-teman. Marilah kita buka Zoom meeting pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bu Tika, hostnya Bunda Uun, mohon izin sebelum acara dimulai, kita akan mulai ice breaking ya Bunda Uun dan teman-teman. Ya, dengan senang hati. Ya. Ya, mangga. Oke, baik, ditunggu. Bu Tika boleh diputarkan videonya, Bu Tika? Ya, sebentar. On proses. Ya, oke, baik teman-teman. Saya ingatkan untuk gerakan ice breaking-nya, teman-teman boleh mengikuti ya. Boleh tangannya kita angkat. Gerakan yang pertama pasti teman-teman sudah sering melakukannya di sekolah bersama teman-teman. Kita ulang lagi teman-teman ya supaya Zoom meeting kita pada pagi hari ini lebih semangat. Gerakan yang pertama adalah jempol kanan kita angkat dan kelingking kiri. Ya, baik. Setelah itu kita putar. Hap. 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 Kita pindahkan jempol. Kelingking, jempol, kelingking. Bisa ya teman-teman ya? Mudah kan gerakannya? Baik, untuk gerakan yang kedua adalah gerakan tangan kanan membentuk tembakan seperti ini. Tangan kanan membentuk tembakan, tangan kiri membentuk huruf V. Teman-teman boleh diikuti ya. Tembakan dan huruf V. Lalu kita putar bergantian. Kita putar kembali 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Lalu berikutnya ada gerakan tangan kanan memegang hidung, tangan kiri memegang telinga. Bisa ya teman-teman, lalu kita putar hap, tangan kirinya ke hidung, tangan kanannya di telinga. Hap, kita putar kembali hap. Hap. Iya. Bunda ini udah siap share screen-nya? Oh, sudah siap. Sebentar Bunda, satu lagi tangannya dikepalkan, yang satu lagi membentuk gergaji, lalu maju mundur, kita tarik teman-teman. Sudah? Terima kasih. Kita bisa mulai teman-teman ya. Oke, baik. Silahkan. Bunda Tika videonya. Selamat mencoba. Ya. Suaranya kecil ya. Berganti-ganti tangannya.
Sudah ganti gerakannya Bunda. Tembakkan kan huruf V. Tembak-tembak. Sekarang kita ganti gerakan lagi ya. Sama kita sama TK Bu Irma. Dok, dok. Oke, Baik, teman-teman. terima kasih. Ayo Bu Guru. Terima kasih Kalau itu teman-teman. dilakukan Ada ya itu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Bunda Uun, saya rasa cukup. Kita meningkat ke acara berikutnya ya Bunda Uun ya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bunda Unarsi. Teman-teman, saya harapkan untuk menyimak pemaparan dari Bunda Unarsi SPD kepada Bunda Unarsi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Endah. Gerakan yang tadi Bu saya suka karena jika dilakukan berulang-ulang itu akan melatih keseimbangan otak kanan dan kiri. Benar nggak Bu Endah? Ya. Iya benar Jadi Bunda Uun. kadang-kadang kita Dan juga konsentrasi anak. dan itu harus sering dilakukan karena dengan seimbangnya otak kanan dan kiri itu akan lebih baik. Jadi nggak ada otak yang dominan. Kalau dominan otak kiri maka nanti hidupnya kaku, ya kan? Dominan otak kanan nanti hidupnya santai banget. Jadi harus seimbang. Kalau santai bisa, nah itu harus dilatih Bu. Begitu juga saya pernah mencoba di sekolah tuh sebelum saya mulai materi saya ingin ini bahwa gerakan ini sering dilakukan itu sangat baik. Kadang saya kalau pulang lewat sebelah kanan, kalau pergi saya sebelah kiri, jadi muterin. Kayak kalau di agama Islam kita dianjurkan kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu ya, kalau berangkat lewat sana, kalau pulang lewat di tempat yang lain, sesungguhnya Allah udah atur itu agar keseimbangan otak kanan dan kiri kita bisa berkembang dengan baik ya Bu Guru ya. Terima kasih Bu Endah, saya suka sekali dan Ibu Guru sebelum acara belajar dengan murid-murid melalui dan gerakan itu gitu akan merasa, tapi jangan terlalu sulit ya Ibu Guru ya. Ice breaking-nya jangan terlalu sulit karena akan membuat anak kita frustasi ya. Jadi ice breaking-nya harus disesuaikan dengan perkembangan kognisi anak usia dini ya, itu aja. Dan harus gembira memang, kalau perlu cari ice breaking yang lucu sekali sehingga anak-anak ketika mau ketemu Zoom dengan Bu Guru itu sudah, iya enak nih sama Bu Guru nih, nanti pasti ada permainan yang menarik seperti itu. Baiklah ibu-ibu semuanya, akan saya mulai. Yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Kepala TK yang ikut bergabung, saya kasih apresiasi yang luar biasa buat Kepala Sekolah yang meluangkan waktu untuk bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Juga Ibu Guru hebat di gugus 1, 2, dan 3. Mungkin bagi yang belum bergabung, saya yakin sedang dalam kegiatan, ada yang home visit, benar nggak Bunda-bunda sekalian? Ada yang sedang Zoom dengan muridnya, dan lain sebagainya. Itu yang saya yakin
sebagai berikut ya. Baiklah Ibu-ibu guru yang saya hormati, di masa pandemi ini rasanya kita tidak boleh terbelenggu oleh corona ya Bu ya. Ada corona, jadi seolah semua aktivitas kita dibatasi karena corona. Itu satu hal yang tidak saya inginkan. Yang ada adalah bahwa dengan corona ini kita cari hikmah positif Bu. Saya boleh Bu sharing sama teman-teman semuanya. Kira-kira corona itu positifnya apa Bu? Positifnya buat Ibu guru dan saya. Ya, satu positif corona. Positif kita harus cari positif dari pandemi COVID ini. Apa Bu? Satu. Positifnya Bu. Hidup bersih. Ayo silakan Bu. Hidup bersih, ya bersih, hidup bersih. Kemudian Jaga imun. ya jaga imun karena takut ada corona di tubuh kita, jadi kita jaga imun. Kreativitas secara berpikir. Nggak apa-apa. Harus lebih tegas dalam berpikir. Saya mau dikasih kita nggak pindah ke lain hati ya Bu. Ya benar. Terus apa lagi Bu? Melek digital. Apa Bu? Oh iya benar, itu yang paling Bapak yang ingin saya sampaikan, kita harus melek digital. Kalau nggak melek digital kita ketinggalan ya Bu ya. Yang berikutnya masih ada lagi Bu. Dengan corona kita semakin dituntut untuk bisa berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan murid kita supaya tidak TK kita, tapi hatinya ada di Bu Guru ya, hatinya ada di Bu Guru semuanya ya. Cara itu akan sharing karena saya juga sebelum jadi pengawas pernah jadi guru ya Ibu. Cek. Tuk. Bunda Uun, maaf suaranya nggak terdengar. Ibu di-unmute itu. Untuk teman-teman yang lain, audionya mohon di-unmute. Sudah terdengar? Sudah terdengar Bu? Sudah Bunda. Sudah Bunda. Sudah? Sudah. Ya, dilanjut ya. Saya ingin sharing aja Ibu Guru. Karena saya sebelum jadi pengawas, saya lalui dulu karir saya sangat bertahap. Saya pernah jadi guru 10 tahun, pernah jadi kepala sekolah swasta 10 tahun, pernah jadi kepala TK negeri 10 tahun, baru saya jadi pengawas. Artinya apa Bu? Ketika saya jadi guru, saya punya target. Nah, Ibu-ibu kira-kira punya target apa Bu ketika jadi guru? Saya punya target saya harus jadi guru favorit di sekolah itu. Kira-kira Ibu setuju nggak Bu? Saat itu ya, di tahun 86 saya punya target saya harus jadi guru favorit di sekolah itu. Buat siapa Bu? Bukan buat orang dewasa, bukan buat orang tua, bukan buat masyarakat. Favoritnya yang saya targetkan adalah menjadi guru favorit buat murid saya. Setuju nggak Ibu-ibu yang lain? Pernah nggak Ibu terlintas saya harus jadi guru favorit buat murid saya? Itu namanya target Ibu-ibu sekalian. Nah, ada yang punya target lain Bu? Selain itu, akan sharing sama saya harus menjadi guru favorit buat murid kita. Kenapa Bu? Karena kalau kita tidak menjadi guru kesayangan murid kita guru yang enggak, ini Bu, menurut saya guru yang belum profesional gitu. Sama Bu guru itu aku nggak mau, Bu gurunya nggak pernah senyum. Sama Bu guru itu saya nggak mau, nggak wangi. Sama Bu guru itu saya nggak mau, ceritanya itu terus. Ada nggak Bu anak yang seperti itu? Nah itu ada. Nah saya ingin berbagi kepada ibu-ibu guru semuanya bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, peran guru menjadi sangat penting. Nah saya bisa di-share ininya ya Bu Tika ya, bantu nanti materi saya itu memang bacaan ibu-ibu semuanya, tapi nanti akan saya ambil bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dalam sebuah lembaga taman kanak-kanak. Siapa sih kunci utamanya? Itu nomor satu menurut saya adalah guru. Nah, makanya ketika ada sekolah yang bagus, maka saya yakin di situ ada guru yang bagus juga.
Bagaimana kalau hanya kepala sekolah saja yang bagus? Enggak jaminan, Bu. Kepala sekolah kan kemana-mana kan, Bu ya. Aktivitasnya banyak. Sementara guru harus nangani muridnya setiap hari, kan? Nah, itulah mengapa guru menjadi sangat penting. Bu Tika boleh bantu saya share ya, Bu, di share screen materi saya tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dalam sebuah lembaga dan bagaimana peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam sebuah taman kanak-kanak. Ya, baik Bunda. Ya. Terima kasih Bu Tika. Ya, hari ini alhamdulillah semuanya sehat ya Bu Guru. Sambil nunggu Bu Tika share screen. Alhamdulillah Bu Guru sehat. Alhamdulillah sehat Bunda Uun. Ya, gimana terlihat perasaannya kan? mau ketemu saya Bu? Ya. Belum. Bunda Uun. Belum. Deg-degan. Siapa yang ketemu saya deg-degan? Kalau yang deg-degan berarti itu ada tanda tanggung jawab loh ya. Bunda Uun sudah saya share screen, sudah terlihat ke di Oh, belum layar? nampak ya? Di saya belum. Tidak Di terbuka teman-teman ya, belum ya? Bunda Tika tidak terbuka layarnya. Belum terbuka ya. Ya, sambil nunggu Bu Tika buka chat, saya ingin tanya, kenapa deg-degan ya Bu? Screen. Kenapa ya? Kenapa mau ketemu saya deg-degan ya? Emang belum buat persiapan untuk juga BDS? Bu ya, jadi pengen sebenarnya sih rasa ingin tahunya mah tinggi, jadi pengen tahu ilmu-ilmu yang dari Ibu sampaikan gitu. Oh gitu. Nah, jadi persiapan kami karena nggak dadakan juga sih, cuman jadi persiapannya mungkin yang kurang, kayak tadi masker saya belum dapatkan gitu. Oh gitu, ya terima kasih. Terima kasih, Itu Bu. ada ciri-ciri Ibu bertanggung jawab Bu deg-degan itu ya. Ada lagi Bu, kalau yang takut saya berharap tidak ada ya. Ada yang takut nggak Bu mau dengerin saya? Ada yang takut ya? Nah, nggak ada kan? Kalau ada murid kita yang takut, kira-kira kita asumsinya apa Bu? Kalau ada murid mau ketemu kita takut gitu. Ibu punya asumsi apa Bu tentang anak kita? Jika mau ketemu kita takut, kalau ketemu kita lari ke samping. Nah, kira-kira karena apa Bu murid kita takut ketemu? Alhamdulillah sudah. Nah, saya lanjut ya Bu. Ketika ada murid kita yang takut ketemu kita, ngumpet-ngumpet atau enggak ngumpet di kamar mandi atau di pojokan kelas, kira-kira dia punya sesuatu apa Bu yang membuat dia takut? Ada yang bisa bantu saya? Ya, Bu. Kita lagi Biasanya anak punya salah. Nah, itu. Kalau hari ini saya pastikan Ibu Guru nggak akan takut karena Ibu Guru tidak punya salah sama saya. Ya kan Bu? Ya kan Bu? Pasti yakin ya? Kalau ada guru takut dengan kepala sekolah hari itu, ada kepala sekolah takut dengan pengawas hari itu, atau ketika pengawas datang Ibu Guru dan kepala sekolah takut, pasti ada sesuatu yang nggak beres ya. Tapi kalau Ibu ketemu saya senyum, saya udah pastikan, wah ini guru dan sekolah pasti benar nih. Karena dengan senyum itu dia merasa tidak punya kesalahan ya. Ya saya juga nggak pernah merasa bersalah dengan guru di guru 2 dan 3 hebat. Aja ke teman-teman semuanya ya. Dari kita akan bicara tentang pendidikan. Nah, saya tanya, manakala sekolah itu dibilang mutu, ada indikasinya apa Bu? 1. Itu sekolah bermutu loh, indikasinya apa Bu kira-kira? Saya punya pemikiran bahwa ketika sekolah itu dikata mutu pendidikan dalam sebuah lembaga itu tuh, maka saya yakin masyarakat akan percaya menyekolahkan anaknya di situ. Setuju nggak? Setuju. Kenapa masyarakat percaya sekolah di situ? Karena saya yakin di situ ada guru profesional, benar nggak? Di situ ada manajemen kepala sekolah yang beres, maka anak-anak sekolah di situ. Ada nggak Bu kemungkinan sekolah itu tidak bermutu
tapi muridnya banyak. Ada nggak Bu kemungkinan itu? Bisa, kalau dia jual murah. Bener nggak Bu? Iya kan? Wah, itu nggak bermutu tapi muridnya banyak. Oh iya, berarti ada indikasi dia jual murah. Ya kan Bu? Kita belanja 1 juta untuk yang bermutu dengan 2 setel baju. Untuk baju yang tidak berkualitas bisa dapat 20 karena satunya 50.000. Setuju nggak teman-teman? Ya kan? Itulah yang kita namakan sebagai mutu ya. Semakin baik untuk sekolah, maka nilai jualnya semakin mahal. Bagaimana supaya mahal juga dibeli? Kok itu mahal ya? Tapi kan beli karena saya pastikan sekolah itu pasti dijamin halal. Ya, siapa pun yang punya peran penting untuk bisa membuat itu kasih guru hebat. Guru-guru hebat itu bekerja karena Allah. Mengajar karena Allah, semuanya karena Allah ya Ibu-ibu ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa siapa sih tanggung jawab tentang mutu pendidikan? Apa cukup yayasan saja? Ya nggak bisa kalau yayasan saja diandelin oleh Ibu-ibu, nggak bisa. Oh atau kepala sekolahnya aja, cari kepala sekolahnya yang pinter, nanti juga yang lain. Oh nggak bisa juga. Sekolah maju ditentukan oleh 8 standar yang ada di pendidikan tadi. Oh bagaimana kalau gurunya aja yang pinter, kepala sekolahnya nggak penting? Nggak bisa juga. Jadi semuanya harus, kepala sekolahnya udah bagus, gurunya udah bagus, tapi sarananya jelek. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Jadi kita akan bicara tentang 8 standar yang ada pada anak jadi. Lanjut ya Bu Tika. Yang kedua itu tentang mutu pendidikan. Yang kedua, di sini juga. Lanjut Bu ya. Yang kedua Bu Tika ya. Yang kedua Bu ya. Ya, Bu Tika bisa dilanjut di itu berikutnya. Bu Tika tolong dibuka ya. Ya, pendidikan adalah terima kasih. Pendidikan adalah suatu lembaga yang menangani tentang proses proses belajar mengajar ya. Kemudian pendidikan juga ditentukan oleh, tadi saya bilang bahwa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah situasi belajar, kurikulumnya ya Bu ya, manajemen sekolahnya, dan keluarga yang mendukungnya ya. Ibu-ibu sekalian itu yang di pendidikan. Nah selanjutnya Ibu, lanjut Bu Tika ya. Ya. Nah ini yang saya maksud tadi Bu, untuk menjaga mutu pendidikan ada 8 standar pendidikan. Pertanyaan saya, terdengar nggak Bu suara saya Bu? Dengar. Alhamdulillah. Nah, standar tingkat, saya yakin kalau ibu guru yang biasa bikin RPPH, pasti masing-masing indikator itu apa ya Bu ya? Oh ini indikator untuk bahasa, untuk anak usia sekian dan sekian, pasti ibu-ibu sudah hafal. Nah sekarang indikator itu memang untuk anak, tapi kadang kita indikator itu untuk anak, tapi kadang-kadang guru belum bisa melakukannya. Contoh, indikator anak ini ada indikator misalnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, temanya sesuai ya Bu ya dengan pandemi COVID ya Bu. Nah, tapi kita guru menuntut anak untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tapi gurunya lupa tidak melakukan itu. Kira-kira matching nggak Bu sama tujuan pendidikan itu? Kan di indikator anak-anak ada kan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tapi tiba-tiba pada suatu hari gitu ya, saya datang di sebuah lembaga, itu ada indikator itu, guru menuntut muridnya untuk bisa jaga kebersihan lingkungan, tapi ternyata guru tidak bisa menjaga lingkungan. Kira-kira bermutu nggak tuh Bu gurunya?
Ya, jadi ke jalan. indikator yang ada di kurikulum itu Ibu simak baik-baik. Tadi itu sebelum Ibu menuntut anak Ibu, murid Ibu untuk bisa melakukan indikator itu, maka kita dulu yang harus bisa. Contoh yang tadi itu. Kalau teman-teman sudah melakukan bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, saya pastikan di sekolah tidak ada sekolah yang kotor, semuanya tertata rapi ya Bu ya. Itu kenapa sih Bu? Kenapa sih penting gitu? Kenapa sih penting bahwa sekolah itu harus dalam keadaan bersih Bu? Ya. Jadi saya ingin contohkan pada Ibu semuanya ya. Ketika kita belanja, nggak usah sama-sama deh, sama-sama kita belanja produk di screen ya Bu ya. Ibu atau saya akan memilih toko yang tertata rapi dibanding toko yang ambak-ambakan. Setuju nggak Bu? Setuju kan? Nah, kalau itu Ibu ibaratkan toko, maka sekolah Saya potong Bunda Uun. rapi. Kenapa? Bunda-bunda peserta Zoom, tolong di mute atau mic-nya dimatikan saat Bu Uun berbicara. Nanti dinyalakan saat ada tanya jawab itu, Bun, supaya suaranya tidak rapi. Terima kasih Bunda Uun. Ya, sudah. Sini dulu. Lanjut ya, Bu. Dilanjut ya, Bu. Iya, silakan Bunda. Ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan ya. Pokoknya saya ingin mengajak teman-teman, kalau sekolah Ibu ibarat toko kerudung, maka buatlah tatalah sekolah itu yang rapi. Pasti orang tua kan mau beli sekolah, mau beli ya Bu ya. Bukan mau beli lagi malah, mau masukkan muridnya ke sekolah itu. Pasti dia akan survei, sekolah mana yang kelihatan bersih, sekolah mana yang tertata rapi, sekolah mana yang pelayanannya ramah, sekolah mana yang programnya bagus, sekolah mana yang guru-gurunya ya oke gitu ya. Itu yang saya maksud seperti itu. Jadi standar. Nah, kalau anak itu namanya standar pencapaian. Tapi kalau ibu guru namanya standar kualitas. Standar kualitas ini dalam rangka persiapan untuk mencari murid. Nah, kemudian dilanjutkan lagi standar berikutnya yaitu standar isi, standar proses. Nah, standar isi dan standar proses, standar penilaian itu siapa Bu yang bertanggung jawab? Dari mulai standar TPA, standar isi, standar proses, standar penilaian, kira-kira itu tanggung jawab siapa Bu? Yang paling besar itu adalah tanggung jawab Ibu Guru, kepala sekolah dan guru. Bagaimana peran yayasan? Yayasan harus menyediakan fasilitas yang akan digunakan oleh ibu guru. Nah, dari standar inilah standar proses adalah bagaimana guru bisa melakukan BDR dengan sangat baik, melakukan PJJ dengan sangat baik, kemudian bisa menciptakan kegiatan dengan sangat baik ya, sekalian ya. Dilanjut Bu Cika. Itu tadi ibu guru ya, tanggung jawabnya ibu guru yang standar tadi. Pokoknya intinya kita harus menjadi guru. Nah, ini standar pendidik dan standar kependidikan. Nah, dalam sebuah sekolah dari 8 standar yang tadi saya sampaikan, yang tadi standar isi itu akan terdokumentasikan dalam sebuah namanya KTSP dan ibu guru harus terlibat dalam pembuatan dokumen KTSP. Dokumen KTSP itu ada ruhnya sekolah. Ruhnya sekolah yang ada di situ. Terus setelah itu, setelah sekolah atau lembaga memiliki kurikulum, siapa lagi yang harus ditingkatkan kualitasnya, yaitu guru. Guru. Nah, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ibu, semuanya yang sudah sertifikasi banyak ya Bu ya di sini ya, saya lihat ya. Mungkin ibu-ibu udah tahu ya, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, Ibu harus mencari murid berapa ya, Bu? Berapa, Bu? 15 ya. Oke, jadi berarti Ibu udah pastikan ya. Ini ada cerita, Bu. Ini standar pendidik ya, Bu ya. Ada cerita bahwa sekolah saya muridnya banyak, Bu. 150 saat itu. Nah, sudah saya bagi satu guru saya. Ya itu saat dimasukkan ke dalam dapodik itu satu anak mental karena usianya kurang dari 1 bulan. Alhasil, jadi guru itu hanya pegang 14. Hasilnya apa? Hari itu tidak turun dari grupnya. Tidak turun
sergernya Bu, karena kurang 1 murid. Artinya teman-teman yang sudah dapatkan sertifikasi, berarti Allah sudah yakin bahwa ibu guru bisa mengajar jumlah murid 14. Itu ya. Ibu berpikir, saya mau pindah ke sekolah, itu bukan jiwa seorang guru serger. Setuju nggak ibu-ibu? Dia berarti tidak berupaya untuk mencari murid, tapi dia pindah. Gimana ya? Banyak, saya mau pindah, kewajibannya, targetnya harus. Maka dia akan berupaya bagaimana caranya mengajar yang baik, menarik perhatian masyarakat supaya percaya sama dia hingga dia mencapai target muridnya 15. Tapi kalau ada guru yang di situ tidak ada murid, kemudian dia pengen pindah, artinya guru itu belum menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bisa diterima ibu-ibu? Ya. Bagaimana untuk kepala sekolah yang ada guru serger pengen pindah ke tempat kita? Kira-kira gimana Bu? Oh, ada guru serger minta pindah ke tempat kita karena kita muridnya banyak gitu. Kalau saya malah saya tanda tanya, kenapa kok ada guru serger pindah tempat kita? Berarti dia hanya menumpangkan sergernya, bukan ingin berkarya untuk menciptakan supaya dia bisa mencari murid sejumlah 15. Nah, bagaimana Bu dengan TKS yang kecil yang paralel misalnya? Nggak apa-apa. Misalnya Ibu punya muridnya, ruangan saya hanya cukup untuk belajar lagi di siang hari. Jadi tetap ketemu 15. Bisa diterima Ibu ya. Ini saya jangan sampai nanti ada teman-teman yang serger sampai tidak bisa terima serger hanya karena. Bagaimana caranya? Ayo kita perbaiki diri menjadi kalau dia senang sama kita akan pindah kalah. Udah sama bu guru itu aja, hanya bu guru sayang banget sama anak saya. Nah itu dia akan adik-adiknya pun akan sekolah di situ Bu, nggak akan pindah ke lembaga yang lain ya. Di itu ibu-ibu saya ingin memberi semangat kepada teman-teman guru saya pindah gitu kan. Alasannya apa Bu? Saya bilang oh di sana muridnya kurang. Lalu kalau ibu pindah, apa ibu yakin bisa diterima di TK yang muridnya banyak? Karena di TK yang muridnya banyak itu hasil perjuangan guru-guru di situ. Setuju nggak teman-teman? Kalau ada sebuah sekolah yang muridnya banyak sekali, kira-kira perjuangan siapa Bu? Perjuangan guru-guru di situ, perjuangan yayasan, perjuangan kepala sekolah. Tiba-tiba ada guru serger mau ikut ke situ. Enak nggak Bu kira-kira? Nggak enak kan? Nah, saya mendoakan nih jangan sampai guru serger untuk tahun yang akan datang ini sampai kekurangan murid. Caranya bagaimana? Ayo kita terus belajar, kita berdoa sama Allah, kita layani murid kita dengan hati yang tulus ya Bu ya. Kemudian cintai pekerjaan kita. Nah Ibu, ini saya akan fokus ke tenaga pendidik ya Bu ya. Kelihatan loh Bu yang bakat jadi guru sama yang nggak bakat guru ya. Tapi ada orang yang awalnya nggak seneng ngajar TK, lama-lama kok seneng banget gitu. Saya dulu nggak pengen Bu jadi guru TK Bu, saya pengennya ngajar SMP. Nggak mau saya dulu. Kalau SPK juga saya dipaksa. Apalagi masuk jurusan TK saya juga hanya terpaksa begitu gitu Bu. Tapi setelah saya ngajar tahun pertama, tahun kedua, kok enak gitu. Akhirnya saya mencintai pekerjaan itu. Tapi sekarang saya disuruh ngajar SMP, saya mungkin nggak mau. Ya kan? Kalau saya jadi guru SMP, mungkin saya tidak bisa se-happy sekarang. Ya kan Bu? Ya kan Bu? Kalau saya jadi guru SMP, mungkin akan saya ini kan mungkin saya lebih kelihatan tua gitu. Kenapa saya kelihatan enjoy? Karena saya mencintai pekerjaan saya sebagai guru TK saat itu. Nah, saya merasa berkah gitu. Oh, jadi gitu enak gitu. Satu hari saya bahagia loh Bu. Tebak-tebakan umur. Coba Bu umurnya berapa gitu. Ada teman saya bilangnya 40 loh Bu. Saya bahagia benar. Padahal saya umurnya udah lebih dari 40. Kira-kira berapa Bu umur saya? Ada yang tahu? Selisihnya 14 tahun Bu. Tebakan teman saya. Kenapa? Karena saya mencintai pekerjaan itu. Saya mencintai, sekarang saya juga karena saya mencintai jadi guru TK, saya juga mencintai ibu-ibu dan saya kepengen ibu-ibu pun semangat seperti saya.
Karena berkah jadi guru TK itu satu awet muda, Bu. Kemudian berkah, Bu, anak kita, murid saya udah jadi pilot, udah yang jadi dokter gigi, udah ada yang jadi pegawai di imigrasi, tapi ketemu saya, Ibu masih kayak dulu. Artinya apa, Bu? Artinya saya mencintai pekerjaan saya. Artinya saya bekerja itu benar-benar saya tanpa beban. Nah, kalau Ibu guru masih bekerja dengan beban, artinya Ibu belum menjiwai jadi guru TK. Idealnya adalah ketika Ibu mencintai jadi guru TK, Ibu melakukannya dengan bahagia. Nah, ini saya ingin sharing juga sama teman-teman. Saya punya guru kan waktu itu 12, Bu. Kenapa ya? Kalau saya di dalam kelas itu gurunya tenang, muridnya tenang. Saya datang di kelas lain lagi, nih kok kayaknya gurunya kemerungsung gitu. Anaknya juga kemerungsung gitu. Anaknya nggak tenang, bu gurunya juga nggak tenang. Nah, kira-kira ada indikasi apa, Bu? Ada indikasi guru yang tadi tenang itu persiapannya udah cukup. Dia mengajar tanpa beban, kemudian juga dia menguasai apa yang dia mau sampaikan, kemudian juga dia merasa bahwa hari itu adalah hari yang penuh kebahagiaan. Nah, kalau guru yang satu rasanya kok kayak ini salah deh, kayaknya ini salah, jadi nggak percaya diri. Akhirnya murid juga gitu kan, akhirnya murid kan nggak tenang gitu. Kenapa? Karena gurunya juga nggak tenang. Jadi ibu-ibu jadi guru itu mulia loh, Bu. Satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja, kalau murid kita mengamalkan, Bu, pahalanya kita bisa bawa pulang ke Allah. Ya, jadi saya ingin teman-teman semakin kita cintai guru, jadi guru TK itu berkah, ya, berkah. Jadi Bu nggak usah pernah guru TK gajinya nggak besar, tapi guru TK gajinya berkahnya besar, ya. Lanjut ya ibu-ibu. Terus kemudian kalau guru udah sekuat tenaga, siapa lagi yang harus yang berperan serta? Nanti ada standar sarana prasarana. Ibu-ibu, saya ingin ada sebuah cerita. Ada sebuah sekolah yang bangunannya udah besar sekali, besar banget. Bangunnya udah bagus banget, ya. Tapi bisa tutup loh, Bu. Bisa tutup. Karena apa? Karena manajemen di dalamnya dan guru yang ada di situ tidak profesional. Tapi ada sekolah kecil. Kecil, Bu, kecil sekali. Tapi itu kenapa kok muridnya banyak? Artinya di dalam situ ada ruh pendidikan yang bagus. Ada ruh seorang manajemen yang bagus, ada ruh guru yang bagus. Maka disitulah lahir anak-anak yang baik juga di situ. Jadi saya ingin mengatakan pada ibu-ibu sekalian, TK saya mah kecil, Bu, saya jadi nggak semangat. Keliru besar. Karena orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses tidak selamanya lahir dari orang-orang yang besar, Bu. Bisa dari orang yang kecil, tapi cita-citanya besar, gitu. Ya, ibu-ibu sekalian, ya, saya pengen ibu-ibu walaupun TK-nya kecil, yang penting ibu manajemen dengan baik. Terus bagaimana yang gedungnya sudah besar? Itu yang ideal. Gedungnya bagus, SDM-nya bagus, manajemennya bagus, yayasannya bagus. Itu namanya ideal. Tapi kalau kita belum sampai ke yang ideal, pakai yang tadi, Bu. Gedungnya kecil, tapi dipercaya oleh masyarakat. Ya, saya sering bilang loh sama Bu Guru, di Jogja itu ada pesantren namanya Rakyat. Nggak bagus, Bu, gedungnya, Bu. Sederhana banget. Kalau kata orang sama tawadu banget tuh bangunannya. Tapi dari situ, Bu, lahir banyak ulama besar. Artinya ibu juga gitu. Saya boleh kecil, tapi saya harus melahirkan anak murid saya yang bagus. Ya, Bu, ya. Sekarang saya sudah metik loh, Bu, karena saya ngajar dari tahun 86. Sekarang udah berapa ya, Bu, ya? Soalnya saya berharap ada dokter gigi yang punya akhlak baik, ada bos di imigrasi yang punya akhlak baik, punya pengusaha yang berakhlak baik. Kemudian apa yang kita berikan dulu, walaupun sedikit, harus bermakna. Ada pemain bola yang baik, ketika dia ngegolin bilang alhamdulillah, itu akidah, Bu. Nah, itu kita harus tanamkan. Dari mana itu anak berbentuk seperti itu? Dari karakter guru, dari apa yang ditanamkan guru pada anak-anaknya. Ya, Ibu, ya. Selanjutnya standar pengelolaan.
Nah, standar pengelolaan ini, guru ikut serta enggak, Bu, dalam pengelolaan BOP? Ikut. Karena guru akan diajak kepala sekolah bagaimana caranya karena BOP itu bisa diselenggarakan dengan efektif dan bisa mendukung kesejahteraan guru dan kelancaran KBM. Nah, bagaimana supaya kepala sekolah bisa nyaman dalam menjalankan BOP? Ikutin yang sudah ada dalam prosedur itu. Adakah untuk guru? Ada aturannya. Ya Bu, seperti COVID kemarin bisa diberikan untuk pulsa dan sebagainya. Kemudian untuk semakin tersedia alat yang banyak untuk guru belajar, untuk anak belajar, maka itu dianggapnya sekolah ideal. Saya uji coba sama cucu saya, Bu. Cucu saya itu kan punya rumah di Karangtengah, tapi dia akan mengatakan, asik di rumah Eyang gitu. Kenapa asik, Bu? Karena di rumah saya ada mainan satu sekolahan, dia bisa main apa saja. Artinya apa, Bu? Kita nggak perlu nemenin dia berlama-lama. Kita hanya bilang, boleh main di sentra ini, Dek, seharian. Nah, kemarin saya habis ada di TK Asriah ada ya, Bu? Ada hadir hari ini? Iya. Kemarin ada seminar ya, itu ada siapa? Ada Abah Isan ya. Itu dia mengatakan bahwa guru yang baik, nggak misalnya mainannya sedang dipakai, jangan buru-buru diberesin, Bu. Ya, baru 2 jam dipakai udah pengen beresin lagi. Nah, kalau ada murid, kalau kita lagi home visit atau kita lagi ngajar, biar aja mainan itu dipakai, ya Bu ya. Biarin dipakai sampai anak puas. Kita kasih waktu, setelah itu baru bereskan. Jangan asal lagi dipakai, kita beresin. Nah, itu akan membunuh kreativitas kita. Ya Bu ya, yang tadi standar pengelolaan, alhamdulillah semakin bagus sekolah Ibu akan semakin banyak muridnya. Semakin banyak muridnya, maka Ibu akan ditambah lagi dana BOP-nya. Nah, semakin banyak muridnya, gaji ibu guru pasti akan tambah besar. Semakin sedikit, honornya makin sedikit. Ya Bu ya. Jadi pokoknya semuanya itu ada namanya sebab akibat. Ketika kita pengen punya rezeki yang banyak, kita harus maksimalkan usaha kita. Tapi bagaimana Bun? Sekarang corona semuanya ngalamin, Bu. Ya apa-apa. Yang penting dengan uang yang separuh gaji kita tetap sehat, ya nggak Bu? Karena dengan separuh gaji kita nggak datang ke sekolah tiap hari ya Bu ya. Dengan gym di rumah bisa, dengan gym di sekolah bisa. Tapi bagaimana Bu sekolah yang harus menyiapkan alat? Emang harus begitu Bu. Sekolah yang bisa menyiapkan alat dia akan bertahan dengan jumlah murid yang besar. Misalnya, setiap hari kirim alat main ya Bu, bukan LK. Kalau LK udah nggak zaman ya ibu-ibu sekalian ya. Ibu guru orang tua murid disuruh ngambil LK. Udah nggak zaman ya Bu, nggak pakai LK lagi ya. Pakainya adalah alat untuk bermain. Bagaimana kita mengenalkan konsep berhitung? Bawain aja Bu setik, beli setik yang banyak gulung di karet. Nanti orang tua dikasih tahu, Bu, nanti setik mie ayam ini kalau dikelompokkan 10, kira-kira anak-anak nyaman nggak Bu? Ini saya pengen udah tatap muka aja deh Bu rasanya. Saya udah pengen banget bawa setik mie ayam bekas-bekas itu untuk mengenalkan konsep berhitung. Taruh dalam satu tempat yang luas, nah taruh karet. Anak-anak dipisahin ya, 10 ikat, 5 ikat, 2 ikat. Itu yang harus Ibu kirim ke orang tua murid Bu. Bukan selembar kertas yang isinya gambar hubungkan ini angka berapa, itu udah nggak zaman. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Ibu mengirim alat main, kemudian dikasih cara bermainnya, tapi dengan alat main itu anak-anak bisa mengenal konsep yang kita harapkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bu? Silakan yang mau tanya silakan angkat tangan supaya nanti host kita bisa kasih kesempatan. Ada yang mau tanya Bu? Jadi yang Ibu kirim ya Bu sekali lagi kayak gitu, stik es krim ketika kita mau bicara konsep angka, kemudian kita kirim lagi alat apa lagi, kita kirim biji-bijian untuk bisa diangkat pakai sumpit, itu untuk melatih anak pegang pensil. Bunda nanti cara memainkan tolong divideokan ya Bunda, ini kacang misalnya, disumpit pindahin ke sini sambil dihitung. Itu Bu bukan LK yang dikirim ya. Bukan LK, nggak apa-apa Bu, kacang kulit, kirim aja. Satu anak dapat 50 atau satu kantong. Nggak apa-apa Bu. Ini konsep berhitung menggunakan kacang dengan sumpit. Ada kita ingin melatih anak kita untuk bisa menulis.
tapi dengan tidak megang pensil dulu, dengan megang sumpit. Ya, itu ya. Jadi saya ingin teman-teman ketika orang tua ngambil alat ke sekolah, tidak mengambil TLK, tetapi mengambil alat untuk bermain. Sampai di sini, Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Cukup? Ya. Ya, saya lanjutkan, Bu. Lanjutkan lagi di berikutnya ya. Silakan Bunda yang mau bertanya raise hand. Atau berikutnya Bunda Uun. Atau slide berikutnya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada? Ya, boleh. Boleh ya. Ya, Ibu-ibu dilanjutkan lagi kan ya. Boleh, Bu, dilanjutkan ya, Bu. Nah, kadang kita bicara tentang bagaimana meningkatkan mutu ya. Yang harus dilakukan adalah ini dalam rangka ya, Bu. Pertemuan hari ini adalah sebagai usaha pengawas untuk meningkatkan mutu guru. Kualitas guru gitu ya. Kualitas guru bagaimana caranya? Oh, kita harus ketemuan deh, Bu. Kita sharing-sharing seperti ini supaya kita bisa menambah wawasan gitu. Sharing saya kan 10 tahun atau berapa puluh tahun yang lalu. Mungkin ada sharing guru kita yang sekarang gitu ya. Jadi ini adalah bagian upaya bagaimana kita bisa saling sharing untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, salah satunya kalau untuk di kegiatan gugus adalah kita sering bertemu, Bu, sering bertemu dan kita sering diskusi bagaimana tentang jadi guru yang baik gimana sih, biar jadi guru yang menjadi idola murid kita sih gitu. Pokoknya saya ingin sampaikan teman-teman, guru yang baik adalah guru yang selalu belajar dan belajar. Dokter gigi itu, Bu, dia akan bagus menangani pasiennya apabila jam terbang dia banyak. Kemudian dia baca buku, ya kan, Bu? Kalau kita jam terbangnya udah 30 tahun, rasanya kalau nggak bagus, kebangetan ya, gitu. Karena ketika ngadepin anak yang seperti ini, oh kayaknya ini nggak bisa nih, dosisnya harus diganti nih, dosisnya yang itu, gitu. Saya ingin bilang, Bu, saya punya potong rambut dari gadis sampai sekarang. Kalau orang itu belum tutup salonnya, Bu, saya nggak akan pindah. Kira-kira kenapa, Bu? Karena setiap dia motong rambut saya, tidak pernah salah modelnya. Suatu hari salon kesayangan saya itu tutup karena dia udah tua sekali. Kemudian saya pindah ke salon yang lain. Aduh, nyoba-nyoba nih. Mudah-mudahan cocok nih seperti yang salon yang satu gitu ya. Ternyata setelah saya coba potongannya salah, Bu. Kira-kira saya akan balik nggak, Bu, ke salon yang tadi? Nggak akan kan? Begitu juga sekolah. Kita daftarin anak saya. Oh, kok di situ enak ya. Ntar adiknya di situ lagi. Kalau perlu cucu saya ntar di situ lagi gitu. Itu bagus, Bunda. Itu belajar dari cara potong rambut. Begitu juga tukang sol sepatu. Tukang sol yang itu mana ya? Waktu sol sepatu saya kok rapi banget gitu. Kalau itu saya nggak mau, takutnya nggak bagus. Ada indikasi tidak percaya. Nah, guru yang baik adalah ketika ada orang tua murid, dimanapun kita dicari. Itulah profesional. Bisa, Bu, bisa dimengerti, Bu, ya? Gambaran orang profesional itu kayak gitu, Bu. Ketika melayani kita, tidak ada cacat, puas banget. Gimana, Bun? Udah cacat rambutnya, ngaca belakang depan gitu. Kayaknya nggak ada yang celah gitu. Makanya kita akan menjadi langganan dia sampai dia tutup. Begitu juga jahit baju. Saya ingin Ibu saya ajak ke sana. Nah, Ibu harus menjadi guru yang profesional seperti itu. Pokoknya kalau anak saya sekolah di situ, ya Allah, bagus banget nanganinya. Bu gurunya welcome, care, komunikasinya bagus, anak saya setiap hari semangat mau ke sekolah, itu indikasi bahwa Ibu adalah guru yang profesional. Ya, Ibu ya, caranya bagaimana? Oh, baca buku, ikut seminar, emang harus dilakukan. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang, dan terus berkembang. Sekarang udah ada indikasi, guru yang menguasai melek IT, itu guru yang bahagia. Ini terasa oleh saya, Bu. Ketika semua corona kan semua harus pakai IT ya, Bu. Aduh, saya harus belajar ini. Apalagi ketika saya kuliah, ya Allah, saya harus belajar ini. Ternyata kita harus dipelek-melekin matanya. Dan kita harus bersahabat dengan IT, bersahabat dengan corona. Ya kan, Bu?
Kalau kita musuhan ya kita nggak kemana-mana, Bu. Ah, situ ada corona gitu. Jadi kita harus bersahabat, harus berdamai. Berdamai dengan IT, berdamai dengan corona, dan berdamai dengan kemajuan zaman. Jadi itulah guru yang ideal menurut saya. Itu mengikuti penataran. Kalau penataran nggak ada, ya udah digugus. Emang gugus itu idealnya adalah sebagai bengkel untuk meningkatkan kualitas guru. Lanjut ya, Bu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, ya nggak apa-apa. Ada yang izin tutup video nggak apa-apa, Bu. Yang penting Bu mendengarkan saya ya. Terus kursus-kursus ya. Ibu boleh ikut kursus, Bu. Kursus bahasa Inggris boleh nggak, Bu? Ikut. Nah, saya lihat ada beberapa sekolah yang ikut kursus metode UMI. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas guru. Ikut metode UMI, ikut kursus bahasa Inggris boleh nggak sih, Bu? Diajarin TK? Boleh. Sepanjang tidak dengan tulisan. Hanya lisan saja. Ya, Bu ya. Kenapa belum boleh? Karena biarlah dia menguasai tulisan untuk satu bahasa Indonesia saja. Bagaimana dengan huruf Arab? Boleh, karena itu kalam ilahi. Dari lahir saja sudah boleh. Beda dengan yang lain ya. Jadi Ibu yang dimaksud meningkatkan kualitas. Oh, sekolah itu gurunya semuanya udah ini loh, misalnya. Bahasa Arabnya bagus. Oh, bahasa Inggrisnya keren. Karena kenapa bahasa Inggris? Bukan karena kita nanti akan menghadapi yang namanya ini ya, Bu ya. Zaman di mana bahasa itu menentukan untuk kita sukses. Kalau sekarang IT, Bu. Orang yang IT-nya pintar ini adalah surga corona itu. Ya nggak sih, Bu? Iya kan? Anak saya duduk di kamar aja, Bu, digaji sama perusahaannya. Bisa jadi dia pakai daster aja bawahnya. Atasnya pakai kerudung. Itu yang pintar IT. Surganya sekarang. Karena zaman terus berkembang. Ya kan, Bu? Dia nggak perlu pakai baju bagus kayak kita, Bu. Iya kan? Dia hanya perlu mandi, dia hanya perlu pakai kerudung untuk ini. Kalau saya pakai baju rapi hari ini, karena saya bahagia mau ketemu guru. Ya, seperti itu. Jadi zaman itu harus terus diikuti ya. Kemudian itu yang saya, ini bagaimana, Bu, supaya kepala sekolah dan guru harus merencanakan sebuah perjalanan. Studi banding. Studi banding nggak harus jauh, Bu. Boleh ke tetangga sekolah kita yang dilihat ada bagusnya. Saya punya prinsip bahwa Allah menciptakan sesuatu pasti ada positifnya dan tidak ada yang sia-sia. Jadi Ibu boleh, diadakan studi banding main ke gugus yang lain gitu. Boleh. Gugus harus menjadi misalnya Asupria boleh didatangi seperti itu ya. Selanjutnya lanjut aja, Bu, yang lain, Bu. Nah, ini metode atau pemakaian metode dalam pembelajaran. Nah, teman-teman yang saya tidak mengatakan kelompok jelek, gitu ya. Tapi ternyata setelah dianalisa, memang model sentra itu lebih menyenangkan buat anak. Nah, itu kenapa apa dasarnya? Karena dalam kurikulum juga sudah ada pilihan model sentra, model kelompok, dan lain sebagainya. Oh, bagaimana, Bun? Guru saya nggak mau berubah, udah mau di situ aja. Ya, karena ibu guru tidak mau berpikir lateral. Lateral itu bagaimana? Ketika ada sebuah perubahan, dia bisa memutar otaknya untuk berubah. Itu guru yang bisa berpikir lateral. Jadi seperti itu. Bagaimana cara memotivasi bahwa hidup ini terus berjalan dan berkembang. Kita tidak boleh di-stuck. Kalau kita duduk diam, maka kita akan tabrak orang. Ya kan, Bu? Apalagi putar balik, ya kan? Nggak sampai-sampai. Jadi ketika orang berlari, kita juga harus berlari, Bu. Ketika orang pelajari ilmu ini, kita juga harus. Karena itu adalah namanya dinamis, ya. Kemudian ibu-ibu, metode menurut saya sentra paling ramah anak. Ya, Montessori juga ya. Pokoknya yang ramah buat anak itu, metode itu adalah yang tidak ada drilling, yang anak belajar secara alamiah. Ya, Bu ya. Yang guru bisa merangsang perkembangan otak anak dengan kegiatan main yang dia ciptakan. Itu yang paling ideal buat anak usia dini ya. Lanjut ya Ibu-ibu. Nah, soal model itu saya siap, Bu ya. Saya siap jika ibu-ibu mau belajar tentang sentra, saya siap bantu. Ibu nggak usah berpikir mahal, Bun. Enggak. Karena kita dititipin ilmu sama Allah. Tidak. Saya pulang ke akhirat, Bu. Ya nggak, Bu? Kalau saya pelit-pelit, nanti ilmu saya nggak bisa nemenin saya nanti di alam kubur. Jadi ibu-ibu, kalau ibu guru, silahkan nanti kasih nomor telepon.
Jika ada kendala apa saja silakan ya Bu ya. Kemudian sarana ibu-ibu ini bagian dari ibu guru juga, tapi yang paling bertanggung jawab adalah yayasan ya Bu ya, dan kepala sekolah juga tenaga kebersihan. Ini Ibu saya sampaikan pada ibu guru harus meningkatkan kepedulian. Ibu-ibu saya ingin cerita ya, kakak saya dulu kerja di Lemnigas. Itu tesnya apa Bu? Dia tes kepeduliannya apa Bu coba? Jadi dia lewat, dia disuruh mengambil sesuatu ke gedung sebelah, kemudian oleh yang ngetes itu dia lempar bola Bu ke kakak saya itu. Itu yang ngetes cuma ada 2 pilihan, dia abaikan bola yang jatuh itu atau dia ambil bola itu. Jika dia lewat saja, tidak ambil bola itu, nggak lulus Bu tesnya. Tapi karena dia ambil bolanya itu, kemudian bilang, Pak, ini bolanya punya Bapak ya? Jatuh Pak, lulus Bu saat itu. Artinya apa Bu? Kepedulian yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu Kepala TK dan Ibu Guru. Nah ketika di sekolah ada pot pecah, nggak usahlah itu menjadi tanggung jawab tenaga kebersihan. Ibu Guru bisa ambil. Karena apa Bu? Ketika ada pot pecah, Ibu nggak ambil, satu datang kita, walaupun sendiri, tiba-tiba jatuh di pot yang situ, kegoreslah di pot yang pecah itu, menjadi masalah siapa Bu? Menjadi masalah ibu guru, menjadi masalah kepala sekolah, menjadi masalah lembaga. Ya Allah sekolah ya, udah tahu pot pecah, nggak dipinggirin, akhirnya anak saya kena pot tuh, gara-gara potnya pecah. Artinya ibu guru dituntut untuk peduli, oh ada pohon kok layu gitu. Oh karena kan yang piket kan nggak semuanya ya. Oh pada saat ibu yang kemarin piket dia lupa nggak nyiram kembang di sekolah. Oh padahal saya hari ini harus PJJ nih. Tapi ada PJJ berlangsung. Itu ya Bu ya, peduli ya Bu. Ya peduli itu kayak gitu. Terus di mana ibu bisa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, maka energi positif itu akan masuk ke dalam jiwa kita. Jadi kita ngajar juga enak, ya kan? Jangan kita nggak peduli. Dari contoh tadi, saya ingin satu perubahan besar nanti. Walaupun corona, saya ingin sekolah selalu dalam keadaan bersih. Saya senang ya. Nanti kan ibu penerimaan murid barunya kan di videoin ya Bu ya. Oh ini video kamar mandinya, senyumnya tulus, atau senyumnya dibuat-buat, nanti kebaca loh Bu. Ya, nanti itu mewarnai sekolah ibu dan itu menentukan Bu jumlah murid yang akan datang ya. Selain doa tulus kita di sepertiga malam ya, Bu, mari kita untuk dia mah turun batu sama Bu dia. Sebelum subuh dia udah bangun Bu, udah saya doain Bu, alhamdulillah saya bilang. Sahabatan banget Bu, dia non muslim turun batu loh Bu. Turun batu itu turun dari kasur ke lantai, dia berdoa itu. Nah apalagi kita ya Bu ya, istighfar kita aja udah bikin kita bercahaya mukanya ya nggak Bu. Lanjut ya Bu, sampai di sini saya berharap teman-teman bisa ikut sama-sama bertanggung jawab dengan saya mah misalnya, saya mah sekolahnya kecil Bu, ya kecil juga kalau cakep ya oke saya tetap jempolin kok, iya nggak? Sekolahnya besar ambak-ambakan enggak, tetap saya giniin, iya kan? Jadi siapa yang menentukan sekolah itu bagus? Semua warga sekolah di situ, bukan hanya yayasan, bukan hanya tukang sapu, bukan hanya TU, bukan hanya guru, semuanya ikut andil dalam menciptakan sekolah yang nyaman itu ya. Kemudian seorang guru itu harus memberikan motivasi untuk belajar, motivasi. Gini Bu, memang untuk anak usia dini untuk Juniper nggak nyaman, kayak motivasi belajar Ibu bisa atur. Apa Ibu dengan membaca cerita, itu terus belajar. Saya yakin emang di masa corona ini buat dan cerdas dan kreatif ya Ibu-ibu sekalian ya. Lanjut Bu, kayaknya sudah cukup ya. Kemudian ketika anak-anak, nah ketika kita ulang Bu, yang di atas tadi Bu ya, ketika kita di dalam kegiatan PJJ, Ibu tetap harus bisa ngasih motivasi ya, tetap harus ngasih
motivasi kepada anak-anak, memberi rangsangan. Anak-anak sampai ketemu besok ya. Besok di pertemuan besok guru mau bawa binatang kura-kura loh. Bicara tentang binatang loh besok. Besok pertemuan PJJ besok Bu akan bawa ikan ya. Saya akan bawa ayam ya. Kira-kira anak-anak seneng nggak Bu? Ini bener nih Bu Guru bawa ayam nih, bawa ayamnya. Ketika PJJ tentang binatang, bawalah sesuatu yang menarik. Jadi pasti dia, Mama bangunin aku ya besok Bu Guru nih mau bawa ayam ngajar. Jum sama aku. Ibu liatin tuh jum ayamnya, jangan Ibu terus yang liatin anak. Enggak bosan kali. Ibu juga bosan kali yang lihatnya. Liatin ayamnya. Ini anak-anak kita mau belajar tentang ayam hari ini. Nanti udah ada opor ayam, udah ada ayam goreng, ayam Kentucky. Ini ada ayamnya, Bu. Kira-kira anak-anak seneng nggak, Bu, lihat ayam di video yang Ibu buat? Seneng kan, Bu? Seneng nggak, Bu? Seneng, pasti seneng. Ya, jadi harus bikin sesuatu yang apa, Bu? Spektakuler. Harus bikin sesuatu yang bisa merangsang anak. Apa? Kalau guru cuma ngeliat kita aja, terus kita bicara juga nggak semangat. Nah, Mama males Jum, matanya pedih. Padahal bukan pedih, matanya hatinya yang pedih ya Ibu ya. Jadi seperti itu Ibu. Kemudian semakin banyak murid yang ikut dalam kegiatan Jum Ibu, saya bisa pastikan bahwa anak-anak tertarik dengan apa yang disampaikan. Kemudian itu ya Bu ya. Terus kemudian ketika anak-anak sudah masuk ke dalam Jum, sapalah dengan bahasa yang bagus tadi, dengan speaking, dengan nyanyi-nyanyi. Pokoknya sebelum Ibu memberikan sesuatu harus gembirakan hatinya. Anak-anak, ini loh ada apa? Kalau anak-anak yang saya lihat adalah dia senang dengan binatang. Kenapa? Gerak-gerik binatang itu sangat membuat dia penasaran. Jadi saran saya, Ibu sering-seringlah membawa pada saat Zoom, sering-seringlah membawa media yang sangat baik. Nah, media yang banyak juga kalau dalam lemari nggak ada gunanya. Jadi pakailah media dalam setiap kali kita Zoom ya. Ibu lanjut Bu. Ya, motivasi buat anak dengan cara membawa alat yang menarik. Ya. Yang lanjut ya Bu. Oh, udah selesai ya. Nah, memberikan penghargaan. Nah, ibu-ibu ketika Ibu melaksanakan Zoom, ada absennya kan ya Bu ya? Hari ini yang ngikutin Zoom, berapa anak gitu ya? Ada nggak Bu? Setiap kali Ibu Zoom, itu anak selalu ada. Ada nggak Bu? Ada. Nah, kalau ada anak yang selalu mengikuti Zoom Ibu tanpa absen, apa yang Ibu berikan? Ayo buka aja Bu, buka. Ayo, saya ingin interaktif Bu. Apa Bu yang Ibu berikan? Penghargaan apa yang Ibu berikan buat murid yang setiap kali Zoom juga semangat bener ngikutin Zoom kita? Apa Bu? Cukup jempol aja? Apa ada yang lain? Atau Ibu punya sesuatu? Nah, saya sarankan Ibu Guru buatlah sesuatu, berilah penghargaan kepada anak kita. Kalau dulu saya pernah membuat semacam kayak pin gitu. Pin, aku suka membaca, aku senang membaca bagi anak-anak yang sudah ini. Terus nanti saya buka lagi, saya sudah bicara sopan bagi anak-anak yang sudah sangat santun dalam bicara. Ini di sini kasih Bu, kan murah ya Bu, kalau nggak salah pin itu cuma 1.000 ya Bu ya? 1.000 ya Bu? Minta sama sekolah Bu, saya mau minta pin satu judulnya untuk itu ya Bu, untuk akhlak saya sudah bisa hafal surat. Saya sudah hafal 1 surat taruh di sini. Kalau mau disebutin Bu, saya sudah hafal Al-Fatihah taruh pin. Jadi semua anak yang sudah hafal Al-Fatihah kasih pin itu. Itu namanya penghargaan. Dia akan bangga Bu dipakai kemana-mana. Atau enggak saya sudah bicara lembut. Atau enggak saya sayang Bu Guru, saya sudah sayang teman, saya sudah rajin mengikuti Zoom. Buat aja Bu. Itu buat anak-anak itu sebuah penghargaan. Terima kasih Ananda sudah rajin ngikutin Zoom. Ini ya hadiahnya pin. Taruh di status, orang tua berbunga-bunga. Seperti itu Bu. Sekarang IT saya juga gitu Bu. Saya pasang aja, oh cucu saya sekarang sudah ini ya, sudah makan sendiri di usia misalnya.
3 tahun tuh udah nggak dibantu sama sekali, Bu. Udah duduk manis gitu. Saya pasang 100, alhamdulillah cucu Eyang sudah bisa makan sendiri tanpa bantuan. Itu penghargaan, Bu, ya. Jangan lupa, penghargaan itu perlu. Ibu juga kan kalau berhasil pasti ditakdirkan, Bu, sama kepala sekolah. Ya kan, Bu? Iya, nah itulah sebuah penghargaan ya. Ibu yang terakhir ya, Bu. Waktunya masih ada nggak, Bu? Waktunya masih ada ya, Bu Tika? Halo? Nah, sekarang kita sampai pada yang terakhir. Gitu. Ketika sekolah sudah mendapat nilai A pada saat akreditasi, maka akan dipastikan bahwa sekolah itu sudah baik. Setuju nggak Ibu-Ibu? Setuju ya? Terus bagaimana sekolah itu baik? Apabila sekolah itu sudah punya prestasi. Prestasi sekolah apa saja? 1, pernah menjadi juara sekolah sehat. 2, pernah menjadi kepala TK-nya pernah menjadi kepala TK berprestasi, gurunya pernah berprestasi. Itu juga menjadi indikasi bisa untuk mengukur. Kemudian TK itu muridnya banyak, juga bisa menjadi tolak ukur. Kemudian dari keseluruhan yang ada di lembaga itu adalah semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka bisa dipastikan bahwa sekolah itu berkualitas. Ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Alhamdulillah nih sudah jam 11, semuanya boleh dibuka Bu. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Bu, silakan dibuka boleh. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti boleh di-share materinya Bu ya. Bu Lita pada teman-teman semuanya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang memberikan sumbang saran, atau ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin menyampaikan unek-unek. Ya, silahkan Bu, silahkan. Silahkan Bu, silahkan angkat tangan ya. Bu Enda, silahkan dipersilakan bagi. Ya. Oh iya, itu dari TK Nurul Muslihin. Ya, silahkan dibuka Bu. Muslihin. Mic-nya silakan dibuka itunya Bu. Dibuka Bu itunya. Mikrofonnya dinyalakan dulu Bunda. Bu. Ya, silakan Bu. Dan ya. Buka dulu Bu. Mic-nya Bu. Dibuka dulu Bu. Belum kedengeran. Ya Bunda dari TK Nurul Muslihin, belum dibuka, silakan dibuka dulu mikrofonnya. Ya. Yang warna merah Bu, diklik di bawah. Di bawah Bu. Ya. Ya, silakan Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Ibu Neng. Yang saya hormati terutama Ibu Ketua, Ibu Uun atau Ibu Narsi, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum. Saya akan bertanya bagaimana cara menanggulangi anak yang di dalam sampai akhir tahun itu tidak menguasai satu sosok pun, atau misalnya di bidang kognitif dia bisa, bahasa bisa, tapi di dalam aspek pembentukan pribadi enggak Bu. Kadang-kadang sampai orang tua ada yang berpersepsi nggak usah sekolah di situ karena ada anak saya tuh nggak bisa apa-apa gitu Bu. Padahal guru-guru di situ guru-guru yang profesional, sekolahnya juga bagus, peralatannya banyak. Bagaimana Bu solusinya? Dengan tanggapan ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf tidak bisa apa Bu? Harapan orang tua? Tidak bisa. Kadang kan ada yang orang tua yang berharapan keluar dari situ tuh bisa baca, bisa tulis. Ada yang menuntut begitu Bu, gimana itu Bu? Iya, iya Bu. Saya juga Bu, kalau punya cucu saya pengen Bu, kalau lulus TK itu ya bisa mengenal konsep membaca dan konsep berhitung.
menurut Ibu, menurut saya atau menurut penelitian, jika kegiatan belajar Ibu sudah bagus, maka anak bisa membaca, Bu. Saya ingin cerita, Bu. Saya di TK Negeri waktu itu murid saya yang lulus 75 orang untuk melanjutkan ke SD. Dia bisa baca loh, Bu, semuanya. Kenapa? Bisa bacanya bukan di drilling. Kita ajarin satu persatu dengan metode yang bervariasi. Memang, Bu, nggak salah kalau orang tua menuntut ketika anak bisa di taman kanak-kanak itu bisa baca, tapi nggak semuanya, Bu. Nah, Ibu nanti bisa konsultasi dengan orang tua, kemudian Ibu harus dibanyakin lagi mainan, dan anak itu kalau dia tidak bisa, memang sebaiknya nggak klasikal, Bu. Ketika kita mengajarkan konsep prabaca, sebaiknya nggak klasikal. Misalnya ditulis papan tulis baca barbar itu udah nggak zaman. Jadi Ibu saya kasih solusi. Memang ketika anak lulus dari taman kanak-kanak nggak mengenal konsep membaca, itu juga di SD luar biasa, Bu, beratnya. Nah, tapi bagaimana seorang guru bisa mengajarkan membaca dengan menciptakan kegiatan main yang baik? Nah, itu yang diharapkan, Bu. Apa yang harus diperbanyak? Kartu huruf, buku cerita, ya, Bu, ya? Iya. Masih banyak lagi. Memang gitu, Bu. Nah, bagaimana kalau dari 75 orang ada satu yang belum bisa baca atau ada 5? Ini saya kasih sharingnya. Jadi ketika sudah akhir semester, taruhlah ini kan pelajaran baru nanti ya, Juli ya. Itu di bulan April saya sudah kelompokkan murid saya yang TK besar, Bu. Murid Ibu berapa misalnya? 20. Yang lancar membaca buku cerita, kelompokin 5 orang misalnya. Oh, yang baru mengenal suku kata 5 orang, kelompokin lagi. Yang baru mengenal 2 suku kata, kelompokin lagi. Yang belum mengenal huruf, 1 kelompok lagi. Bagaimana menanganinya? Ditanganinya per kelompok, Bu. Jangan klasikal, ya, Bu, ya. Terus nanti kalau udah ditanganin seperti itu, kok tidak ada, kok juga belum berminat, dirangsanglah dengan dibacakan buku cerita. Gitu, Bu, ya. Jadi memang kalau nanti dari semua lulusan TK Ibu tuh 50% belum mengenal konsep membaca, ada yang keliru, Bu, dalam sebuah kegiatan belajar. Atau mungkin kurang alat bermainnya, ya, Bu, ya. Atau kurang dukungan dari orang tua. Nah, makanya kerjasama guru dan orang tua itu harus dijalin dengan sangat baik. Jadi intinya gini, Bu, saya punya keyakinan ketika guru membuat sebuah persiapan atau kegiatan prabaca dengan baik, terus menerus pasti bisa, Bu. Nah, bagaimana dengan satu orang yang ngomong? Kita perlu bukti kok, Bu. Kalau hanya satu orang saja yang nggak bisa, yang lain bisa, berarti artinya Ibu harus menangani yang satu orang itu, Bu. Caranya bagaimana? Saya pernah itu, Bu. Saya waktu jadi kepala sekolah itu, saya bagian menangani anak yang belum berminat membaca. Yang saya lakukan bukan ngajarin baca, Bu. Yang saya lakukan adalah memotivasi anak bagaimana bahagianya dia ketika dia bisa membaca seperti teman-temannya. Bagaimana caranya, Bu? Saya ajak jalan-jalan. Ayo, Dek, jalan-jalan Dek sama Bu Un. Bu punya uang banyak. Saya mau beli. Nah, saat saya beli di Indomaret itu, ada tulisannya nggak, Bu, setiap makanan? Iya, ada. Boleh beli itu, sebutin huruf yang ada di situ. Itu mau huruf U, Bu, ya ambil. Habis berapa, Bu Un waktu itu? Habis 50.000. Rugi nggak saya, Bu? Enggak. Kayaknya nanti akan saya petik di akhirat. Jadi dia bawa tuh sekeranjang makanan. Saya bilang, boleh dimakan, sebutin dulu hurufnya yang di situ. Boleh dibawa pulang, sebutin dulu hurufnya di situ. Lama-lama dia berpikir, enak ya bisa baca. Iya, enak. Teman-teman juga enak. Terus bagi yang sudah bisa baca, kalau kita sudah tatap muka, kalau kita sedang Zoom, teman kita yang bisa baca, murid kita yang bisa baca, atas dukungan orang tua, sudah baca cerita, Bu, di Zoom. Teman-teman kita mau baca, mendengarkan teman kita loh yang sudah pandai membaca, dibantu sama ayah bunda di rumah. Nggak usah bilang kita, Bu, emang orang tua yang bantu. Ayah, kita mau dengerin. Itu sebuah penghargaan, tapi itu motivasi buat yang lain ya, Bu, ya. Ya, jadi Bu nggak usah takut. Kalau Ibu sudah melakukan sesuatu yang sangat benar, insya Allah hasilnya pun akan benar. Karena yang namanya hasil tidak akan mengkhianati proses yang kita lakukan, ya, Bu, ya. Maksudnya itu kan ya, Bu, ya. Ya kan, Bu, ya? Ya, ya, terima Udah kasih, ya, Bu, ya. Iya, pokoknya Ibu gini aja.
Kalau gini kan hari Jumat Bu, sodakohnya misalnya ada anak yang ada ini, oh udah sodakoh 25.000 nih. Anak kita saya beliin sini dia Bu Guru kasih dalam satu ruangan tertutup ya Bu, supaya anak yang lain tidak iri. Banyak cara Bu, banyak cara yang saya temukan saat saya jadi guru, dan semakin ada masalah semakin ada tantangan buat saya gitu ya. Jadi teman-teman, ayo kita terus berjuang, kita terus tanam apa Bu, buat kita pulang ke Allah ya Bu ya. Kalau kita hanya mikirin di dunia aja tuh nggak lama Bu. Jadi kita ngajar pun mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Saya ngajar hari ini pun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Ibu amalkan, dan jika Ibu berhasil, itulah yang saya bawa pulang ke akhirat. Ya nggak sih Bu Guru? Jadi saya ingin sharing sama teman-teman ketika teman-teman mengalami kesulitan, boleh ya Bu ya telepon ke saya, nanti saya sharing apa yang pernah saya lakukan. Siapa tahu bisa Ibu lakukan. Jadi hari ini adalah pertemuan sharing kita yang pertama Ibu ya. Mudah-mudahan bulan depan kita ada sharing lagi yang lain. Tapi Ibu dari TK Al-Muslimin, terima kasih ya, pertanyaannya bagus dan itu sering terjadi di semua TK ya. Kalau itu ada individu itu harus Ibu dekati ya Bu ya. Kalau Ibu berhasil ya Allah Bu, luar biasa. Kalau anak yang itu terus Ibu berhasil Bu, itulah yang Ibu akan bawa pulang nanti Bu. Ya saya bilang sih kalau sama Bu Guru, ketika ada anak yang perlu perhatian saya, kemudian dia tidak harusnya itu anak menjadi perhatian wali kelasnya, kemudian dikasih saya, kata saya, wah Allah lagi mengirim ladang pahala buat saya. Saya bahagia sekali gitu ya. Jadi Bu, itu yang bisa saya sampaikan pas jam 12 ya Bu ya Mas. Kalau nanti masih ada pertanyaan lagi, Ibu silahkan telepon di nomor saya ya Bu ya. Nanti tolong ditulis aja Bu kita ya, 0859 6000 7114. Kalau Ibu mengalami kesulitan atau Ibu mentok nih bikin kegiatan, Bun saya minta ini dong, kita sharing ini, nanti saya bantu Bu. Saya bikin kegiatan biar anak-anak bisa pada ikut Zoom semua. Apa ya Bun kira-kira? Ya tadi Ibu beli ayam, Ibu zoomin, iya ayamnya bagus juga gitu. Dia pasti akan tertarik dengan yang kita lakukan. Kemudian Ibu misalnya sedang mengamati apa, ikan atau udang atau kura-kura, bawalah yang sesungguhnya Bu. Anak itu ketika melihat sesuatu yang bergerak, kenapa anak senang game di handphone? Karena dia game itu gerak-gerak Bu, dan dia bisa mengatur emosi murid kita, makanya dia bahagia. Nah kita, Bu Guru juga harus bisa mengatur emosi kita, bisa ketawa, bisa kecewa. Nah itulah kita harus ngalahin game Bu, karena game yang di handphone buat anak-anak lebih menarik pada kita. Jangan salah, kita juga bisa menjadi hal yang menarik buat anak kita ya. Jadi itu Ibu-ibu yang saya bisa sampaikan. Bu, sekali lagi pesan saya, corona itu harus menjadi apa Bu? Kita harus bersahabat dengan corona. Kita bersahabat artinya biarlah dia hidup, kita juga hidup. Yang penting kita bisa jaga masing-masing. Ya Bu ya. Yang kedua, saya untuk teman-teman guru Serbur, ayo kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan di masa corona ini target Ibu 15 anak per satu guru bisa tercapai. Caranya ya berdoa sama Allah, ikhtiar, banyak baca buku, dan banyak melayani murid yang sudah ada dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, sekali lagi bahwa mutu pendidikan kuncinya ada di guru. Makanya saya sangat memberi apresiasi buat guru. Apabila guru itu berjuang sekuat tenaga, saya yakin Bu, Allah tidak akan membiarkan kita tidak terima rezeki ya Bu ya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih pada Ibu Enda dari gugus 3 ya, karena untuk pertemuan bulan ini pelaksananya adalah gugus 3. Ibu Hajah Yuyun, Ketua Gugusnya, Ibu Lita, Sekretarisnya ya, Bu Lita. Terima kasih juga Ibu dari TK Butika ya, dari TK Mentari. Mudah-mudahan apa yang dilakukan semuanya ya, teman-teman juga, apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal soleh kita ya Bu ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan Ibu Guru semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya Bu Guru ya. Sekali lagi, semoga teman-teman di gugus 1, 2, 3 dan teman-teman di Cipondok khususnya semuanya dalam keadaan bahagia dan terus inovatif ya. Dan kita doakan Bu TK Mentari mudah-mudahan bisa menjadi sekolah penggerak dan ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya ya, yang belum nanti menyusul.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi tetap semangat. Saya yakin teman-teman di guru di Gugus 1, 2, 3 adalah guru-guru hebat yang bisa saya banggakan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup Bu Endah. Ya. Oh, nggak ada suaranya Bu Endah. Bu Endah suaranya. Bu Eda, suaranya. Silakan ditutup Bu Endah. Suaranya belum. Suaranya nggak keluar Bu. Bu Eda, tolong setting suaranya. Ini sih sudah unmute, tapi suaranya tidak terdengar, Bu Eda. Bulan besok gantian orangnya. Mbak, cek lagi Bu Eda. Masih belum terdengar. Belum terdengar Bu. Kan udah dicek. Eda, mikrofon sudah on, tapi suara tidak terdengar. Tolong di setting mic-nya. Hadir Bu, lagi pada hadir Bu. Ini belum Bu, TK kita baru. Oh, belum tampil. Nggak terdengar. Terdengar nggak Bu suara Bu Endah? Belum. Itu Bu Tika. Ya. Halo Bu Tika. Iya Bunda. Bu Endah suaranya tidak terdengar. Ya, gimana kalau kita ditutup aja Bu Tika? Ya, baik. Bu Endah, suaranya nggak kedengeran Bu. Bu Eda masih belum terdengar? Bu Endah. Ini ada apa ya? Kayaknya nggak ada. Iya, saya lihat ada. Lasar mana tadi? Balasar ada, Cemerlang ada, terus Alkarim ada. Abu Alkarim Ada tadi Bu Yuli aja. Bu Lita. Bu Tika, ditutup aja Bu Tika. Iya. Bu Tika. Baik Bu Eda, saya ambil alih ya. Bunda-bunda sekalian, Bu Endah, dengan berakhirnya penjelasan tadi dari Bu Uun, maka berakhir acara Zoom meeting kita hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Uun dapat berguna buat kita semua demi kemajuan TK dan anak-anak didik kita. Nah, insya Allah kita akan praktekkan ya bunda-bunda semua ya. Amin. Untuk itu kita akhiri acara kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bunda Uun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka itunya ya, kameranya kita foto bersama dulu ya. Ya, ya kita foto bersama dulu Bu. Silakan dibuka kameranya. Oh ya. Ayo Bu, ada yang ambil foto ya? Ya di foto Ya, dibuka semua kameranya. Bunda ini ada dua layar ya, ada dua screen ya. Jadi kita fotonya 2 kali. Ya. Bentar ya Bunda. Oke. Ya. Foto.
Oke, layar pertama. Yang pertama siap ya. 1, 2, 3. Cheese. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya. Iya. Ya, layar kedua ada ini yang belum buka nih, TK Selasar juga. Selanjut ya, layar kedua ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Cheese. Alhamdulillah. Oke. Sudah ya. dibangun. Iya, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum.